Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Hardiana Putra, sarjana hukum magister hukum, salah satu dosen tetap di program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah hukum pidana lanjutan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dalam hal pembelajaran, saya menggunakan sistem DEI atau Delivery, Interaksi, dan Assessment. Delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian, interaksi, kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas materi perkuliahan yang dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Yang ketiga, asesmen, memberikan tugas terstruktur yang direncanakan, misalnya membahas suatu artikel, jurnal, kuis, dan menyediakan kasus dan menyelesaikan kasus guna mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum melanjutkan terhadap aspek delivery, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai capaian pembelajaran atau yang biasa disebut dengan CPL. CPL mata kuliah di sini, CPL mata kuliah hukum pidana lanjutan. Kemudian CPL ini akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat CPMK. Kemudian CPMK ini akan dijabarkan menjadi sub CPMK, di mana seluruh capaian pembelajaran telah sejalan dengan profil lulusan. Capaian pembelajaran lulusan dibagi menjadi 4 aspek, yaitu adalah aspek sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Aspek sikap. S1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. S2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian S7, aspek sikap yang ketujuh, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk aspek pengetahuan, P1, mengetahui kedudukan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait suatu proses penyelesaian perkara di pengadilan. Kemudian P2, menguasai keterampilan di bidang ilmu hukum dalam merumuskan cara penyelesaian sengketa hukum. Kemudian P4, melakukan kajian-kajian dalam persoalan-persoalan hukum. P5, menyusun laporan terhadap kajian-kajian hukum. P6, merumuskan konsep-konsep penyelesaian sengketa hukum. Kemudian yang ketiga, aspek keterampilan umum. Ada KU1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian ada KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Kemudian KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan KU6, mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, teman sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaganya. Kemudian, yang keempat, aspek keterampilan khusus, KK1, mampu menguasai keilmuan hukum secara kritis dan mengimplementasikannya dalam bidang keahliannya. Kemudian KK2, mampu menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori hukum serta mengembangkan. Kemudian KK3,
mampu mengaplikasikan kegiatan profesi hukum dan non-hukum. Dan kakak 4, mampu memberikan pendapat hukum. Kakak 5, mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan menemukan solusi atas berbagai persoalan-persoalan hukum. Kemudian kakak 6, mampu melakukan penelitian atau mengembangkan karya inovatif serta mendesiminasikan melalui hasil penelitian dan atau karyanya. Kemudian kakak 7, mampu melakukan riset atau penelitian terhadap isu hukum dan permasalahan hukum serta penyelesaiannya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan dan perbandingan hukum serta dapat mengembangkan ilmunya. Kedua, mahasiswa mampu menguasai dasar tentang metode pengetahuan hukum dengan menggunakan metode berpikir logis, kritis dalam konteks pengembangan dan ilmu pengetahuan hukum, yaitu dengan menguasai ciri, struktur, dan teori ilmu hukum serta menguasai sumber, asas, prinsip, dan norma hukum. Pembelajaran ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama adalah kehadiran, kemudian tugas, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, maka kita akan memberikan kontrak pembelajaran. Yang mana kontrak pembelajaran disampaikan pada pertemuan pertama mengenai beberapa hal yang harus dipahami dan dipatuhi oleh mahasiswa. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaksi, dan asesmen, atau disingkat sebagai DEI. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah hukum pidana lanjutan yang akan saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Siap ya untuk kuliah pada hari ini ya? Siap. Oke, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau doa? Indri mungkin? Ayo, Mbak Indri. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa Ya, oke, dah ya. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan flashback dulu. Karena mata kuliah pada hari ini adalah mengenai hukum pidana lanjutan, itu adalah fogging atau percobaan. Tapi sebelum itu kita akan flashback dulu. Flashback dulu ke belakang. Karena kaitan dengan mata kuliah hukum pidana lanjutan adalah keberadaan dari mata kuliah hukum pidana. Ya, hukum pidana. Oleh karena itu, ada yang masih ingat enggak? Hukum pidana itu apa sih? Ya, Pak. Ya. Hukum pidana adalah suatu hukum yang mengatur tindakan seseorang yang terkait dengan pidana dengan sanksi, yaitu nestapa atau penjara. Jadi yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pidana itu, ini ada berbicara tentang pidana material, ya. Jadi perbuatan apa yang dilakukan. Jadi mana dalamnya adalah ada sanksi. Oke, selanjutnya pugging, ya. Pugging. Nah, pertemuan pertama kita dalam hukum pidana lanjutannya adalah percobaan, ya. Percobaan. Jadi melakukan suatu perbuatan tindak pidana, baik itu nanti bisa selesai atau tidak. Tergantung bagaimana seseorang yang melakukan tindak pidana itu mau menyelesaikan atau tidak. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perbuatan itu bisa selesai atau tidak. Dalam hal ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuannya apa kira-kira? Tidak pidana. Melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah tindak pidana atau kejahatan. Nah, yang dimaksud dengan hendak berusaha berbuat itu adalah orang yang telah mulai berbuat
untuk mencapai suatu tujuan, yang mana perbuatan itu tidak menjadi selesai. Syaratnya adalah perbuatan telah dimulai, artinya harus ada perbuatan awal dulu, perbuatan mula dulu. Seperti contoh, kita melihat katakanlah di lingkungan perkuliahan, di kampus itu kita melihat ada sepeda motor, helmnya bagus, ya kan? Ada niatan dulu, niatan untuk mengambil helm, ya ada niatan dulu. Jadi ada perbuatan mula dulu, niatan dulu. Kemudian kita mendekat karena rasa ingin memiliki, kita mencoba untuk mengambil. Tapi apesnya ketahuan nih teman, kamu mau ngapain? Akhirnya perbuatan itu tidak selesai. Namun itu sudah dipegang, di perbuatan tidak selesai. Itu juga masuk dalam kategori percobaan atau pugging, perbuatan tindak pidana. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah niat itu yang tahu adalah diri sendiri. Dan itu juga bisa dilihat lagi di dalam gestur kita, perbuatan kita. Apakah kita tuh merasa kita tuh ada apa namanya ya, keraguan, rasa takut untuk melakukan sesuatu hal, itu bisa kelihatan. Nah dari situ kelihatan apakah niat itu niat melakukan tindak pidana atau niat hanya untuk mencari tahu sesuatu hal yang ingin kita tahu. Yang tahu adalah nanti kita berbicara masalah niat, kita berbicara masalah di pasal 185 KUHP adalah alat bukti. Ahli apa? Psikologi. Nah, yang dimaksud dengan melakukan sesuatu dalam keadaan diuji adalah pengertian yang lebih spesifik, ya, yaitu berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu di bidang ilmu pengetahuan, ya. Itu adalah pendapatnya Adam Kasawi, ya. Jadi bagaimana seseorang itu mengkategorikan ini adalah suatu perbuatan percobaan atau tidak. Ya. Jadi hari ini kita berbicara masalah perspektif, analogi, interpretasi hukum. Nah, sebagai mahasiswa hukum teman-teman harus bisa menginterpretasikan, apalagi sarjana hukum nanti kedepannya apa outputnya? Satu menjadi lawyer bisa, JPU jaksa bisa, hakim bisa. Nah itu perlu adanya penalaran, interpretasi. Yang diperlukan seperti ini. Jadi analogi pasal dalam KUHP itu bisa bisa diinterpretasikan. Pasal 53 katakanlah kategori adalah percobaan. Apa di situ? Barang siapa orangnya ada, perbuatannya ada, selesai atau tidak. Nah itu kita harus bisa menginterpretasi. Nah, kemudian Pompei mengatakan suatu usaha tanpa hasil bila ditinjau dari sudut perbuatan, maka percobaan itu merupakan pelaksanaan sebagian dari rumusan delik. Jadi perbuatan yang belum selesai. Jadi kalau istilah orang Jawa bilang itu nanggung, ya nanggung. Jadi harusnya kita mencapai tujuan apa yang kita inginkan, kita tidak selesai karena apa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Mungkin karena niat kita yang tidak benar-benar melakukan perbuatan itu, atau memang karena keadaan yang lain yang menghendaki kita tidak bisa melaksanakan tujuan yang kita capai. Kemudian ada Sevenbergen, percobaan merupakan realisasi dari sebagian perbuatan. Ini hampir sama dengan Pompei. Jadi pada dasarnya adalah antara Pompei, Bergen dan Wirjono Projodikoro, bahwa pugging itu adalah bagaimana kita tuh seseorang melakukan perbuatan pidana itu tidak sampai selesai. Karena ada yang penting ada satu syaratnya adalah ada niat awal dulu melakukan suatu perbuatan. Yang mana perbuatan adalah kategori dari tindak pidana. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan? Belum ada? Belum. Oke. Rasa untuk pengertian-pengertian nanti bisa dipelajari sendiri ya, pengertian. Nah, di dalam hukum pidana, istilah percobaan mengandung satu arti yang lebih sempit, yaitu adalah usaha yang tidak berakibat seperti dimaksud jadi yang sia-sia. Nah, sia-sia di sini kalau kita sudah melakukan percobaan tindak pidana, tidak ada dalam kamus hukum itulah kita terbebas dari tanggung jawab pidana. Ya. Katakanlah kita berusaha untuk membunuh, ya, membunuh, sebab inginnya kita mati tidak ada bukti, tapi kenyataannya apa? Masih hidup. Bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab, tidak. Tetap ada pertanggungjawaban pidana. Hanya saja memang ada beberapa pengecualian orang-orang yang tidak bisa dikenakan tanggung jawab pidana. Apa? Masih ingat nggak kemarin dalam hukum pidana? Yang nggak dikenakan sanksi pidana? Iya, tanggung jawab pidana. Orang
Apa itu? Orang yang tidak cakap. Orang tidak cakap hukum pertama. Gimana? Tidak cakap hukum. Tidak cakap hukum maksudnya Masih di bawah umur. masih di bawah Umur. umur. Terus kemudian Orang gila. Gila. Akal gila atau tidak Berakal. sehat jiwa, tidak berakal. Namun perlu diketahui, walaupun tidak cukup umur pun itu bisa saja terkena sanksi pidana. Pidana anak. Ya, ada sanksi pidana. Itu hanya untuk beberapa kategori tindak pidana yang mana itu bisa dilakukan dengan cara restoratif justice. Ya, kita agak menyimpang dulu dengan pugging ya. Jadi perlu kita ingat bahwa semua perbuatan yang mau di awal dimulaikan itu bisa saja kena sanksi pidana. Bahkan juga untuk pelakunya adalah anak di bawah umur, kategori pugging. Katakanlah anak-anak berusaha untuk mencuri, berusaha untuk memukul, ya kan? Tawuran. Itu masuk kategori tawuran. Itu masuk kategori adalah tindak pidana. Hanya saja nanti pertanggungjawaban pidananya berbeda. Jadi yang dilakukan oleh anak-anak dan oleh orang dewasa itu berbeda. Sistem asalnya sama nggak? Sistem acaranya? Sistem acaranya beda, Pak. Beda. Masih ingat dasar hukumnya? Kalau hukum formilnya bagaimana beracara biasa untuk orang dewasa di mana diatur? Hukum acara biasa. Iya. KUHP. Hap. Kuhap. Hukum acara pidana. Pidana. Kalau untuk anak-anak, di mana ayo yang lain? Untuk anak-anak, Pidana anak itu di ya. mana ya? KUHP enggak mungkin. Nah, Enggak. undang-undang Perlindungan anak. perlindungan Anak. Ah, Oh iya. ya. Jadi perlu dipahami itu. Nah, percobaan dibeda jadi dua jenis, yaitu adalah percobaan tertunda dan percobaan yang gagal. Ini yang saya sampaikan tadi. Dua-duanya adalah percobaan yang tidak selesai. Ya sama dengan kalian ingin nembak temennya, pacarnya, tapi tidak apa daya, apa kira-kira tak sampai untuk berbicara, ya kan? Karena mungkin Mas Rangga menembak Mbak Indri mungkin seperti itu kan, takut malu-malu, akhirnya tidak sampai. Sama dengan pugging, ingin mengantarkan seseorang, tapi karena dia malu akhirnya tidak jadi diantarkan. Kalau kita kaitkan dengan konteks pidana, kita melakukan suatu perbuatan yang tidak selesai. Entah itu tertunda karena suatu keadaan, karena mungkin pengaruh alam atau manusianya, dan juga karena percobaan itu gagal. Gagal tadi saya katakan, mau membunuh, pengennya hilangkan alat bukti, tapi dia masih hidup. Ya, jadi tertunda, tidak dapat selesaikan perbuatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang dimaksud, tertunda. Karena mungkin kalau mau ngambil helm tadi kata ya, tahu-tahu ada teman datang menyapa, kamu ngapain? Enggak, helmnya bagus kok ini kok. Akhirnya enggak jadilah, padahal lihat hati apa? Ingin ngambil, memiliki. Entah dimiliki untuk dipakai pribadi atau dijual. Yang penting niatnya adalah mengambil barang yang bukan miliknya. Kemudian percobaan yang gagal. Perbuatan diselesaikan akan tapi hasil yang dituju tidak tercapai tadi. Ingin membunuh tapi kok masih hidup. Harusnya yang ditikam jantungnya ternyata dia agak ke samping. Cuma di lambungnya saja. Orang kemana lambungnya bocor masih hidup kan gitu. Kemudian pugging dapat menurut doktrin adalah permulaan kejahatan yang belum selesai atau in res. Begunen dok noh net voltoid misreach ya. Jadi adalah perbuatan permulaan. Jadi tadi diawali dari niat. Niat siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi kan bisa dilihat dari gestur tubuh kita. Sama dengan teman-teman. Di sini niatnya untuk belajar, tapi ada kelihatan. Wah, kita ada yang benar-benar ingin belajar, ada juga yang sebenarnya untuk biji HP bisa absen kan gitu kan. Bisa saja seperti itu kan. Nah, kita tetap masih memakai KUHP yang lama. KUHP yang lama karena di KUHP yang baru ada yang tahu KUHP yang baru nomor berapa? Aturannya belum tahu. Belum tahu yang walking. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, perbedaannya hanya saja untuk percobaan di sini kan ada di buku kedua, ya kan? Buku pertama, ya kan? Tapi kalau di KUHP yang baru itu ada di buku kedua.
Karena KUHP yang baru cuma ada 2 buku. Kalau yang pertama ada berapa buku? 4. Hmm. 3. Siapa? Ayo 7 jari. 3. 3. Yang pertama? Pidana aturan umum, Aturan. Ya. pidana kejahatan, sama pidana pelanggaran. Pidana pelanggaran. Berbeda dengan KUHP yang baru. Hanya ada 2, peraturan umum dan kejahatan. Jadi pelanggaran itu pun juga masuk kategori dalam kejahatan, walaupun nanti perbuatannya dan sanksinya itu kan berbeda. Pelanggaran biasanya ada sanksi administratif, ya kan? Tetapi kalau dalam buku KUHP yang kedua itu masuk dalam kategori kejahatan. Hanya penerapan hukumnya ini yang berbeda. Tetapi KUHP juga tidak mengancam segala macam pelanggaran hukum yang baru taraf percobaan, hanya percobaan terhadap kejahatan saja yang dapat dipidana. Sedang percobaan tidak. Percobaan pelanggaran itu tidak. Pelanggaran. Jadi kalau berusaha untuk tidak pakai helm, tidak pakai SIM, sebenarnya dalam aturan jelas tetap dipidana pidana kurungan. Tapi bisa diganti sanksi administratif apa? Tilang. Percobaan. Siapa tahu saya enggak ke dalam Pak Polisi lah. Apa saya kata rangga ya, apa saya ranggo helm gonjang yangi, ya kan? Ya. Tahu depan ada Pak Polisi, tanya SIM enggak punya, helm enggak bawa, SNK juga enggak bawa. Penangkapnya brong lagi kan. Nah, kategori pelanggaran. Nah, pelanggaran di sini tidak dikenakan sanksi pidana, walaupun dia adalah percobaan dan kategori tidak pidana. Ini dalam KUHP yang pertama. Pasal 54, kita masih menggunakan KUHP yang lama. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Ditanyakan? Belum ada? Nah, jadi intinya adalah KUHP Indonesia itu tidak mengambil resiko dengan menunggu sampai suatu kejahatan terjadi sepenuhnya. Ya. Jadi penegak hukum itu tidak mau ambil resiko. Katakanlah APH, aparat penegak hukum itu tahu kita melakukan kejahatan, itu dia nggak mau ambil resiko, harus selesai dulu tidak. Ya. Karena apa? Kalau kita katakan hukum pidana adalah hukum mengatur tentang kepentingan umum atau publik. Yang mana nanti adalah resikonya adalah apa? Meluas. Sebelum terjadi harus diadakan penindakan terlebih dahulu. Maka ada namanya preventif, ada namanya represif. Preventif apa? Preventif? Menjaga apa? Preventif itu menjaga sebelum terjadi itu, Pak. Pencegahan. Kalau represif? Penindakan. Nah, pendidikan di sinilah 2 inilah yang dijadikan dasar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Untuk apa? Melindungi rakyat. Karena tugas aparat hukum adalah bukan tugas negara, itu bukan hanya sebagai penjaga masyarakat saja, tapi adalah mensejahterakan. Dan hal ini adalah bidang keamanan. Nah, tetapi KUHP juga tidak mengancam segala macam pelanggaran hukum yang baru taraf percobaan, hanya percobaan terhadap pidana saja yang dapat dikenakan delik pidana. Nah, buku 2. Jadi yang kena pidana adalah dalam buku 2 kategori kejahatan. Buku 3 kena nggak? Buku 3 enggak kena. Kenapa buku 3 kena? Pelanggaran. Karena masuk ke kategori pelanggaran. Ya. Nah, jadi ada beberapa delik ya menurut ahli yang masuk mana kategori itu adalah merupakan tindak pidana, dan juga ada yang beranggapan itu adalah bukan tindak pidana. Yang pertama, percobaan bukan sebagai tindak pidana atau delik khusus yang bukan berdiri sendiri, tetapi sebagai tindak pidana yang tidak sempurna, hanya memperluas dapat dipidananya orang saja. Jadi diperluas. Dalam arti di sini adalah bagaimana kita tuh menganalogikan perbuatan itu adalah nanti ke depannya berujung pada suatu perbuatan pidana. Jadi katakanlah aparat penegak hukum, saya polisi, melihat orang mau melakukan kejahatan, belum sempat melakukan, sudah kita tangkap. Karena apa? Takut perbuatan itu adalah bukan yang mana nanti apa menimbulkan korban.
Entah itu korban jiwa atau korban harta maupun benda. Karena itu adalah kategori dari tindak pidana atau kejahatan. Yang kedua, percobaan tindak pidana selesai dan berdiri sendiri. Sebagaimana oleh Prof. Mulyatno, ada 3 alasan. Yang pertama adalah dihubungkan dengan masalah pertanggungjawaban. Tidak mungkin ada pertanggungjawaban kalau tidak ada orang yang melakukan tindak pidana. Ingat, masih ingat pidana material? Apa? Kita? Pidana KUHP. Pidana material itu apa? KUHP. Unsurnya apa saja unsurnya? Kembali. Satu ada Orang. orang. Iya. Yang kedua Niat. Bukan. Orang. ada Perbuatan. perbuatan. Yang ketiga Sanksi. ada sanksi pidana. Nah, jadi tidak mungkin perbuatan itu dilakukan tanpa ada orang yang melakukan perbuatan. Formil. Maka dalam hukum pidana minimal ada 2 unsur yang harus terpenuhi. Ada orangnya dan ada perbuatannya. Masalah sanksi urusan belakangan. Kita lihat konteksnya itu perbuatan apa yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah percobaan beberapa kali dirumuskan sebagai delik selesai. Misalnya pasal 104 sampai dengan pasal 107 mengenai makar. Tahu makar? Membangkang ya. Makar apa? Apa? Perbuatan yang Iya, niat membangkang gitu loh, Pak. Membangkar, Memberontak. terhadap siapa? Pemerintah. Penguasa atau pemerintah. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam hukum ada tidak dikenal delik yang dirumuskan sebagai percobaan dari kejahatan tertentu. Jadi kalau kita berbicara masalah hukum adat, kita ada 3 hukum yang dipakai di Indonesia. Pertama adalah hukum KUHP, hukum Barat, Barat, kemudian hukum hukum adat, adat dan hukum Islam. Islam. Nah, dalam hukum adat itu tidak ada kategori pidana. Mungkin ada pertanyaan? Pak mau tanya Pak, terkait itu yang di percobaan tadi, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi Ya. untuk melakukan percobaan agar dapat dihukum Pak? Nih, ada 4 syarat yang dipenuhi dalam kategori orang itu melakukan suatu percobaan tindak pidana. Yang pertama adalah delik yang dicoba mesti merupakan kejahatan, bukan pelanggaran. Jadi itu masuk kategori buku kedua seperti kita terangkan di awal tadi. Yang kedua adalah maksud untuk melakukan kejahatan itu adalah mestinya nyata. Jadi tidak hanya sebenarnya diangan-angan enggak. Saya ingin mencuri ini, tapi belum ada perbuatan awal, tidak. Jadi harus ada perbuatan mulai apa, kita melangkah, kita menuju ke sepedanya, itu adalah perbuatan awal. Kejahatan mesti sudah mulai dilakukan. Kita mendekati sepeda motornya, kita megang-megang sepeda, megang helm, ya. Walaupun tidak selesai. Yang keempat, tidak diselesaikan hanyalah karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki si pembuat. Karena apa? Mungkin karena ketahuan duluan, karena mungkin faktor alam, hujan dan sebagainya. Ya, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk orang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum di ruangan, silakan absen dulu. Ya, absen dulu. Siapa? Buka webnya, buka linknya untuk absen terlebih dahulu. Oh iya, Pak. Oke, gitu ya. Selamat siang semuanya. Siapa?